Kembali bersama kami di MNC News, pemirsa. Polemik penundaan pemilu terus bergulir. Presiden Joko Widodo menegaskan setiap kalangan harus taat dan patuh kepada konstitusi. Presiden dipilih 3 periode itu ada 3. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Sebut meluncur dari Presiden pada Desember 2019 silam. Dengan tegas Presiden menyatakan tidak berminat menjabat selama 3 periode. Kini kegaduhan hadir lagi dengan wajah baru. Bukan lagi narasi 3 periode, namun kali ini dengan tajuk penundaan pemilu. Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR lah yang pertama melemparkan isu panas ini. Cak Imin berdalih alasan ekonomi menjadi pertimbangan usulan penundaan pemilu. Politikus PKB tersebut menampik jika usulan penundaan pemilu datang dari sosok Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Diusulkan untuk penundaan, Pak. Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, gara-gara stagnasi politik gitu. Gus, informasinya ada arahan dari Pak Luhut untuk penundaan pemilu itu? Enggak ada. Enggak ada. Wakil Presiden 2014-2019 Yusuf Kala juga angkat bicara atas polemik agenda pesta demokrasi. JK menilai penundaan pemilu melanggar konstitusi. Dan kita taat kepada konstitusi, itu aja. Kalau mau memperpanjang, berarti tidak sesuai konstitusi. Kecuali konstitusinya dirubah, tapi sebagian besar tidak setuju. Setelah sempat tak bersuara, Presiden akhirnya angkat bicara terkait penundaan pemilu. Dikutip dari laman Kompas ID, Presiden menyebut bahwa siapapun boleh mengusulkan wacana penundaan. Namun Presiden tetap menekankan bahwa semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi. Pernyataan Presiden ini sedianya menjadi muara yang mengakhiri pro dan kontra kalender pemilu 2014 mendatang. Patuh dan tunduk sedianya menjadi kunci dalam setiap permasalahan di negeri berlandaskan demokrasi. Pemirsa, sikap tegas Presiden Joko Widodo atas usulan penundaan pemilu yang disuarakan sejumlah elit partai politik dan menterinya dinanti oleh publik. Selain dinilai mengkhianati demokrasi, usulan tersebut bertolak belakang dengan beberapa pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Jokowi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom Johannes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Ensat. Selamat sore Bang. Sehat Bang. Sehat Pak. Pak Henry, ini Jokowi menyebut yang muncul di publik ini sebagai bagian dari demokrasi. Namun sebelumnya, tadi di tayangan yang sebelumnya, Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak dengan tegas begitu. Nah ini kalau dilihat sekarang ini, sebetulnya sikap Jokowi harus dibaca bagaimana nih Pak Henry? Ya kalau yang sekarang grade levelnya jelas lebih rendah dibandingkan pada saat beliau tegas mengatakan ingin menjerumuskan saya, ingin menampar muka saya dan lain-lain. Ini beliau justru bercabang gitu ya, mengatakan setiap orang bisa saja mengajukan penundaan pemilu. Sebetulnya yang diinginkan untuk meredam isu ini atau menyelesaikan isu ini, ya disampaikan saja bahwa Presiden harus sampaikan, silahkan aja. Ya kalau mau digabung dengan yang kemarin, penundaan boleh disampaikan oleh siapa saja, tapi pemilu tetap diselenggarakan 14 Februari 2024 sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh pemerintah dan KPU, kan itu akan lebih enak. Tapi ini kan tidak dilakukan oleh beliau gitu, makanya menurut saya orkestrasi usaha-usaha untuk mengubah konstitusi, baik itu penambahan masa jabatan presiden gitu ya, atau perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu, ini bila ada aktor intelektualnya, ini aktor intelektual ini jahat sekali. Jahat terhadap, bukan saya jahat terhadap konstitusi, tapi juga jahat terhadap Indonesia. Ini adalah sebuah usaha untuk mengkudeta KPU, karena KPU kan merupakan lembaga negara yang sah untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi
untuk penundaan pemilu ini Presiden Jokowi sama sekali belum memberikan klarifikasi apakah akan setuju menolak penundaan atau tetap bersama dengan orang-orang yang mengajukan penundaan pemilu gitu. Oke, Begitu dengan adanya anggapan masyarakat, pernyataan Jokowi ini multitafsir, Pak Johannes melihatnya seperti apa nih Pak Istana? Apakah karena memang sebenarnya sebelumnya sudah disampaikan oleh Jokowi dengan tegas tidak tertarik begitu, sehingga dirasa tidak perlu lagi mengeluarkan statement tegas atau seperti apa nih Pak? Terima kasih Mbak Anggi. Terkait dengan hal ini, untuk statement tegas atau tidak itu ditunjukkan oleh Presiden dan pemerintahan ini dengan melaksanakan agenda-agenda konstitusi yang itu berkaitan dengan 2024. Supaya agar diketahui juga oleh seluruh pemirsa MNC bahwa Presiden itu sudah mengusulkan bahkan agenda-agenda konstitusi yang terkait 2024 bukan saja diusulkan tapi dilaksanakan oleh pemerintah. Dan ini sebagai wujud komitmen dan konsisten Presiden terhadap agenda tersebut. Apa saja agenda tersebut? Misalnya satu, pemilihan dan panitia seleksi untuk KPU dan Bawaslu. Yang kedua, penentuan anggota KPU dan Bawaslu yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, tanggal 14 Februari untuk pelaksanaan pemilu 2024. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sudah cukup clear dan clean bahwa beliau hari ini sangat berpegang teguh, patuh, taat dan tunduk terhadap konstitusi yang ada, yaitu konstitusi di pasal Undang-Undang Dasar pasal 7 dan Undang-Undang Dasar pasal 22 mengenai pelaksanaan pemilu, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan kota. Demikian, Mbak. Oke, berarti sebenarnya sikap Jokowi sendiri sudah menunjukkan bahwa tidak ada penundaan pemilu di 2024. Nah, Pak Henry, berarti sebenarnya masyarakat kita yang belum bisa membaca gesturnya atau memang sengaja untuk ada statement lagi keluar dari Bapak Presiden? Pak Henry melihatnya seperti apa, Pak? Ya, karena orkestrasinya, Mbak Anggi, orkestrasinya itu norak dan jahat gitu ya. Jadi artinya, kenapa saya katakan orkestrasi? Usaha-usaha untuk perpanjangan atau penundaan pemilu ini ada dan terus-menerus dimunculkan ke publik gitu. Kalau mau ada kata testing the water dan testing the water. Kita masih ingat tiba-tiba seorang menterinya Jokowi mengatakan bahwa pengusaha menginginkan penundaan pemilu gitu. Itu adalah orkestrasi yang pertama. Kemudian ada orkestrasi lain, ketua-ketua partai politik di lingkaran Pak Jokowi mengutarakan hal yang sama gitu. Nah, orkestrasi ini yang belum pernah dibantah sama sekali. Gitu. Waktu 3 periode, Presiden jelas mengatakan bahwa dia nggak mau 3 periode. Gitu. Nah, lebih jahat mana Mbak Anggi? 3 periode sama penundaan pemilu. Lebih jahat penundaan pemilu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau 3 periode ini masih ada konstelasi kompetisinya, masih ada pemilunya. Nah, penundaan pemilu ini kan memperpanjang masa jabatan tanpa pemilu. Yeah. Ini lebih jahat nih. Jadi artinya ada orkestrasi yang ke sana, orkestrasi yang dibangun oleh aktor intelektual yang saya nggak tahu siapa, yang pasti sangat jahat buat Indonesia, yang terus-menerus ngetes Presiden Jokowi untuk mau menerima ini gitu. Okay. Jadi ada 2 hal menurut saya. Yang pertama adalah Pak Jokowi memang harus bicara bahwa dia menolak penundaan pemilu, minimal bicara bahwa pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Itu statement itu belum pernah didengar. Kemudian yang kedua, mengencourage kepada ketua umum partai politik gitu ya untuk segera meralat pembicaraan atau usulan penundaan pemilu itu. Kemudian yang ketiga ya tegur keras dong Pak Bahlil. Gitu. Karena kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa ya kalau ada pendapat tentang penundaan pemilu itu nggak apa-apa, nanti masyarakat jadi merasa bahwa kalau ada usulan mempercepat pemilu juga nggak apa-apa. Sebetulnya nggak begitu pikirannya Mbak Anggi. Hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi itu tidak boleh diwacanakan. Nah ini kan diwacanakan dan Presiden memaklumi ada usulan pelanggaran konstitusi, kan aneh gitu. Jadi Pak Jokowi harus bicara, jadi harus diselesaikan orkestrasi testing the water ini
sehingga tidak ada lagi hal-hal seperti ini gitu. Kan Indonesia ini apa mau begini terus, apalagi kan kita lagi presidensi G20. Untuk hal-hal internal seperti ini saja, masa Indonesia tidak bisa menyelesaikan, itu akan pasti membuat malu negara dan bangsa di mata para anggota G20 itu. Pak Johannes ada tanggapan, Pak? Iya, tidak Silakan. semua wacana, tidak semua ini harus diselesaikan oleh ditarik ke istana, karena bagaimanapun juga semua wacana-wacana terkait agenda-agenda politik itu ujungnya muaranya itu adalah di konstitusi yang itu ada di ranah legislatif, dan seluruh problematika ataupun dialektika yang berkembang, Bapak Presiden itu masih apa ya, Mbak? Masih penuh dengan semangat bahwa ini adalah nuansanya adalah nuansa demokrasi. Siapapun boleh berdebat kok, siapapun boleh mengusulkan pro dan kontra. Tetapi sekali lagi, ujungnya adalah pada taraf pelaksanaan itu adalah kita tunduk dan patuh taat kepada konstitusi. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Henry Satrio tadi, bahwa hari ini pemerintahan Presiden Jokowi itu jangan lupa loh Mbak, kita sedang fokus terhadap 5 agenda kunci. Agenda yang pertama menyelesaikan bagaimanapun juga ada program-program strategis yang terus dikawal dan harus diselesaikan. Agenda bagaimana kita keluar dari pandemi COVID ini dengan baik. Agenda bagaimana kita harus bisa melakukan pemulihan ekonomi nasional, yang hari ini pemulihan ekonomi nasional itu sedang mendapatkan tantangan terhadap pemulihan ekonomi global, karena bagaimanapun juga konflik Ukraina Rusia ini juga agak perlu menjadi perhatian serius, belum lagi juga tentang usaha-usaha pemindahan ibu kota negara. Dan yang terakhir seperti yang Bang Henry tadi sampaikan, presidensi G20 itu bukan hal yang sederhana, itu luar biasa, karena kalaupun diurut 20 tahun lagi kita baru mungkin akan bisa memimpin keketuaan G20. Agenda-agenda inilah sekarang yang sebenarnya sedang menjadi fokus pemerintah untuk bisa diselesaikan, untuk bisa diraih agar masyarakat sampai 2024 terkait agenda-agenda politik. Sekali lagi, Presiden taat, tunduk, dan patuh terhadap konstitusi, dan pada level pelaksanaan tidak boleh melanggar dari konstitusi itu. Kalau orang mau berwacana, silakan berwacana. Areanya di mana? Di area legislatif. Areanya pada area itu kalau mau ada perubahan dan segala macam, ya kenyataannya pada hari ini berbagai survei juga sudah menyatakan kok mereka mayoritas menolak untuk melakukan perubahan ya. Jadi sekali lagi bolanya ada di teman-teman legislatif, jangan ditarik ke eksekutif. Biarkan hari ini kami melakukan fokus dengan tugas-tugas yang ada di depan mata, dan itu harus segera diselesaikan. Demikian Mbak Anggi. Oke, baik. Bagaimana Pak Henry dengan adanya isu yang muncul bahwa nggak bisa Mbak Anggi kalau kemudian tidak ditarik ke istana, karena fokus utamanya adalah Pak Jokowi. Justru pertanyaan besarnya kenapa Pak Jokowi nggak mau sampai hari ini menyatakan bahwa pemilu tetap 14 Februari 2024 tegas seperti pada saat dia menolak 3 periode. Kalau tentang konstitusi, Indonesia ini sudah paham kok. 70-an% yang ada di legislatif itu ada di lingkaran koalisi gitu. Beberapa hal kan sudah terjadi, kerjaan-kerjaan yang begitu cepat menurut kita membutuhkan waktu, ternyata bisa cepat selesaikan. IKN, kemudian Cipta Kerja. Nah itu waktu Cipta Kerja ya coba. Presiden kan nantang tuh, kalau nggak setuju ke MK. MK sudah katakan inkonstitusional bersyarat, apa yang dilakukan Presiden? Dia sendiri press conference mengatakan tetap berlaku. Jadi artinya jangan bicara tentang konstitusi, ansih saja pada saat justru subjeknya ada di Anda gitu kan. Sekarang pertanyaannya itu saja, kenapa Presiden kemudian tidak tegas-tegasan seperti 3 periode kemarin? Sampaikan aja bahwa nggak ada itu penundaan pemilu tetap 14 Februari 2024, itu belum sempat disampaikan sama Presiden. Pesan saya itu ya, tapi kalau kemudian diminta untuk tidak ditarik ke istana, susah. Orang kekuasaannya sekarang ada di istana gitu ya, dan 70% legislatif itu kan ada di istana. Ada di koalisi istana, jadi susah gitu. Jadi kalau kemudian Anda masih berlindung dengan bolanya ada di legislatif, ya nggak begitu juga gitu. Karena tadi Pak Henry sendiri, karena tadi Pak Johannes sendiri sudah menyampaikan Pak Henry bahwa sebenarnya ada banyak agenda yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan bahkan tanggal pemilu 14 Februari sudah dipastikan. Tapi Pak Johannes, dari Pak Henry sendiri apa susahnya supaya clear, crystal clear, ada statement begitu Pak Johannes?
Ya, Apa yang kira-kira menjadi pertimbangan Presiden, tapi nanti bisa dijawab usai jeda. Oke. Bapak Johannes, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di MNC News.